Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas optika geometri, part yang ke-10, yaitu tentang pembiasan pada bidang lengkung. Simak terus video ini sampai akhir. Kita membahas pembiasan pada bidang lengkung. Jadi bidang lengkung itu seperti ini, gambarnya yang warna biru ini. Bidang lengkung itu bisa berupa kaca yang tebal atau lensa yang tebal, atau bisa juga berupa akuarium. Akuarium berisi air yang pasti salah satu permukaannya itu melengkung. Melengkung dengan titik pusat kelengkungan itu M, kalau di sini ya. Nah, bidang lengkung ini memiliki indeks bias N2 yang ditempatkan pada suatu medium dengan indeks bias N1. Ceritanya di sini misalkan mediumnya ini udara ya, jadi N1-nya ini 1 gitu ya. Nah, lalu pada jarak tertentu dari bidang lengkung ini, saya taruh sebuah benda. Nah, misalkan benda setinggi H saya taruh di sini, maka cara melukis bayangan dari benda akibat pembiasan oleh bidang lengkung seperti ini. Prinsipnya sama seperti di cermin. Kita harus menggambar dua sinar datang dan dua sinar bias, ya kan? Kalau dulu ada sinar istimewa, tapi ini gimana? Kan nggak ada sinar istimewa. Gini, yang pertama adalah sinar datang ini saya sorotkan dari ujungnya benda ke perpotongan ini, sumbu utama dengan permukaan dari bidang lengkung ini. Kalau cahaya disorotkan di sini, maka bisa kita anggap sumbu utama ini, yang garis horizontal ini, sebagai garis normal, karena kan dia tegak lurus sama permukaan, ya kan? Nah, karena ceritanya N1 ini udara dan N2 ini lensa atau kaca yang sudah pasti lebih rapat jika dibandingkan dengan udara, maka ingat, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal, ya. Jadi sinar biasnya seperti ini. Oke, sinar yang kedua adalah dari titik ujung benda ini saya sorotkan sinar yang tegak lurus. Ya, jadi sinar yang tegak lurus terhadap permukaan atau berimpit dengan normal, sehingga sinar itu tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Oke, dan sinar itu melalui titik M, titik pusat kelengkungan dari bidang lengkung ini. Oke, nah sinar bias yang pertama dan sinar bias yang kedua ini berpotongan di satu titik. Dan karena titik ini berada di bawah sumbu utama, berarti bayangannya terbalik. Masih ingat ya? Jadi bayangannya seperti ini, dengan tinggi H aksen. Oke, lalu di sini jarak antara benda dengan permukaan bidang lengkung itu S. Dan jarak antara permukaan bidang lengkung dengan bayangan itu S aksen. Oke? Nah, ini adalah rumusnya. N1 per S plus N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Lalu M sama dengan min S aksen per S dikali N1 per N2 sama dengan H aksen per H. Untuk keterangannya seperti ini. Yang pertama, R adalah jari-jari bidang lengkung dalam sentimeter. Bernilai positif kalau misalkan permukaan bidang batas cembung dilihat dari sinar datang. Dan negatif kalau misalkan permukaan bidang batas itu cekung dilihat dari sinar datang. Nah, kalau misalkan di contoh yang ini, sinar datang itu kan dari medium N1 ke N2, dari udara ke kaca ya. Berarti kan kalau dari udara ke kaca, ngelihatnya ke kanan, permukaan ini cembung. Berarti R-nya positif. Oke, tapi kalau misalkan sinar datangnya itu dari kaca ke udara, berarti kalau dari kaca ngelihatnya kan ke kiri, berarti ini permukaannya cekung, R-nya negatif. Hati-hati ya, bidang lengkung yang sama R-nya bisa positif, bisa negatif, tergantung arah sinar datangnya ini dari mana. Kalau di contoh yang ini tadi, sinar datangnya dari udara ke kaca, dari kiri ke kanan, berarti cembung, jadi R-nya positif. Oke? Selanjutnya S ini jarak benda ke permukaan bidang lengkung dalam sentimeter, bernilai positif kalau benda di depan bidang lengkung atau benda nyata, dan bernilai negatif kalau benda di belakang bidang lengkung atau benda maya. Tapi untuk benda maya ini, sekali lagi saya tekankan nggak mungkin ada ya kalau pada pembiasan yang pertama. Hanya bisa kalau ada dua bidang lengkung, tapi jarang sekali. Biasanya benda pasti nyata, benda pasti di depan bidang lengkung. Oke, nah terus S aksen ini jarak bayangan ke permukaan bidang lengkung juga dalam sentimeter. Di sini hati-hati, perhatikan ya. Kalau S aksen itu positif, maka bayangan di belakang bidang lengkung atau bayangan nyata. Dan negatif itu bayangan di depan bidang lengkung atau bayangan maya. Ini kebalik sama yang atas ya. Jadi kalau benda, depan itu nyata, belakang itu maya. Kalau bayangan, belakang itu nyata, depan itu maya. Jadi ini sedikit berbeda juga waktu kalian belajar cermin. Kalau cermin kan depan pasti nyata, belakang pasti maya. Entah itu benda maupun bayangan. Di sini enggak ya. Di sini hati-hati sama yang S aksen, sama yang bayangan. Oke, lalu H aksen ini tinggi bayangan dalam sentimeter. Positif kalau bayangannya tegak dan negatif kalau bayangan terbalik.
Untuk keterangan tambahannya, di sini N1 adalah indeks bias medium sinar datang, N2 adalah indeks bias medium sinar bias, M adalah perbesaran bayangan, dan H adalah tinggi benda dalam sentimeter. Di sini saya tekankan, N1 dan N2 itu ngelihatnya dari sinar datang di mana, sinar bias di mana. Kalau di contoh soal ini, bendanya kan di udara ceritanya. Berarti N1 ya N-nya udara. N2 berarti yang setelah dibiaskan, setelah bayangannya terbentuk di kaca dengan indeks bias N2. Ya, kalau misalkan bendanya di dalam, bayangannya di luar, berarti N1-nya yang kaca, N2-nya yang udara. Ngerti ya? Jadi N1 dan N2 ini, N1 tuh nggak selalu udara, N2 nggak selalu kaca. Tergantung posisi sinar datang dan sinar biasnya. Pokoknya kalau medium sinar datang itu indeks biasnya N1, medium sinar bias itu indeks biasnya N2. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Seekor ikan terletak di dalam sebuah akuarium berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Ikan tersebut berada pada jarak 20 cm dari titik P yang terletak pada dinding akuarium. Sedangkan seseorang berdiri pada jarak 50 cm dari titik P. Sedemikian hingga orang, titik P, dan ikan berada pada satu garis lurus. Jika akuarium berisi air dengan indeks bias 4/3, tentukan A. Jarak bayangan ikan yang dilihat orang diukur dari titik P. B. Jarak bayangan orang yang dilihat ikan diukur dari titik P. Oke, jadi di sini kita gambar skemanya. Kita gambar akuariumnya. Oke, misalkan ini ada akuarium berbentuk bola, berisi air ya. Berisi air, lalu di dalamnya ada ikan berenang, misalkan di sini. Di sini diameternya 40 cm. Dari diameter kita bisa langsung hitung jari-jari. Setengah diameter ya, berarti R-nya 20 cm. Ikan berada pada jarak 20 cm dari titik P yang terletak pada dinding akuarium. Misalkan titik P-nya di sini. Ini titik P. Berarti jarak dari ikan ke titik P, berarti yang ini itu 20 cm, gitu kan ya. Sedangkan seseorang berdiri pada jarak 50 cm dari titik P. Sedemikian hingga orang, titik P, dan ikan berada pada satu garis lurus. Misalkan orangnya di sini. Nah, berdiri 50 cm dari titik P. Berarti jarak dari sini ke sini itu 50 cm. Sedemikian hingga orang, titik P, dan ikan berada pada satu garis lurus. Oke? Lalu akuarium berisi air dengan indeks bias 4/3. Berarti N air, Na, sama dengan 4/3. Tentukan A, jarak bayangan ikan yang dilihat orang diukur dari titik P. Nah, gini, kita kan punya rumus itu N1 per S plus N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Gitu kan ya? Nah, di soal A, kita lihat. Di sini yang ditanyakan jarak bayangan ikan yang dilihat orang. Artinya di sini orang itu sebagai pengamat. Ikan itu sebagai benda, sebagai objek. Karena kan disuruh mencari jarak bayangan ikan. Ngerti ya? Berarti S di sini kan jarak benda. Berarti jaraknya ikan kemana? Ya ke permukaan bidang lengkung atau dalam hal ini ke titik P. Berarti S-nya sama dengan 20 cm. Lalu indeks biasnya N1 sama N2 ini yang mana? Gini, masih ingat N1 itu indeks bias medium sinar datang. Di sini ikan itu kan sebagai benda. Ya kan? Orang sebagai pengamat. Berarti dalam hal ini sinar datang itu kan dari ikan, dibiaskan melalui bidang lengkung, kemudian sinar biasnya nyampe ke matanya orang. Berarti N1 di sini ya indeks bias tempat medium ikan itu berada. Berarti N-nya air, N1-nya 4/3. Sedangkan N2 indeks bias medium sinar bias, berarti tempatnya orang, kan udara, berarti N2-nya 1. Oke, lalu R ini kan jari-jari, tapi hati-hati. Jari-jari ini kita harus lihat, gini, sinar datang kan dari ikan ke bidang lengkung, terus kan ke orang. Kalau dilihat dari ikan, maka permukaan bidang lengkung ini kan cekung. Kalau misalkan permukaan bidang lengkung ini cekung, jika dilihat dari sinar datang, maka R akan bernilai negatif. Jadi di sini R-nya kita masukkan min 20 cm. Kita langsung masukkan ke rumusnya. N1 per S berarti 4/3 per 20. Plus N2 1 per S aksen. Ditanyakan ya. Sama dengan N2 1 min 4/3 per R. R-nya min 20. 4/3 per 20. 4-nya bisa coret ya. 1, ini 5. Berarti tinggal 1/3 per 5. Berarti 1/15. Plus 1 per S aksen. Sama dengan 1 dikurangi 4/3. 1 itu kan 3/3 ya. Min 4/3 berarti min 1/3. Per min 20.
min dan min dicoret. Jadi di sini 1/15 kita pindah ruas kanan, jadi ruas kiri tinggal 1/S aksen, sama dengan 1/3/20, berarti 1/3 kali 1/20, 1/60. 1/15 pindah ke kanan, min 1/15. Kita lanjutkan ke sini. Berarti 1/S aksen sama dengan, sama kali menyebut ya, 60, berarti 1 min 15 kali 4, berarti ini 4. Berarti sama dengan 1 min 4, min 3/60. Coret 1, coret 20. Ini 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/20, kita kali silang. Berarti min S aksen sama dengan 20, berarti S aksennya sama dengan min 20 cm. Oke, jadi di sini tanda negatif menunjukkan bayangannya maya. Ya, ingat ya, bayangan maya berarti di depan bidang lengkung. Depan itu yang mana? Gini, tadi kan bendanya itu ikan. Kesepakatannya kan benda itu selalu diletakkan di depan bidang lengkung. Berarti dalam hal ini di soal A, depan itu sebelah kanannya bidang lengkung dan belakang itu sebelah kirinya bidang lengkung. Ya kan? S aksen min 20 cm itu artinya bayangan maya. Bayangan maya terletak di depan bidang lengkung. Berarti di kanannya titik P. Jadi dalam hal ini letak benda dan letak bayangan itu sama. Ya, min 20 cm atau 20 cm dari titik P. Oke, berarti kita dapatkan ya jarak bayangan ikan yang dilihat orang jika diukur dari titik P adalah 20 cm. Oke, kita ke soal B. Soal B di sini sebaliknya ya. Berarti sekarang S itu adalah jaraknya orang karena kita disuruh mencari jarak bayangan orang yang dilihat ikan. Berarti ikan sebagai pengamat, orang ini sebagai objek, sebagai benda. Berarti S jarak benda ke bidang lengkung, jarak orang ke bidang lengkung itu 50 cm. Nah, N1-nya itu indeks bias tempat sinar datang. Sekarang indeks bias tempat sinar datang itu tempatnya orang, berarti kan udara. N1-nya 1. N2-nya tempat sinar bias, berarti tempatnya ikan ya, berarti air, 4/3. Lalu R-nya, di sini kalau dilihat dari sinar datang, dilihat dari orang, berarti permukaan bidang lengkung ini kan cembung kalau dilihat dari kiri, dari orang. Ya kan? Karena cembung berarti R-nya positif. Ya, R-nya positif 20 atau langsung aja 20 cm. Oke, kita masukkan. N1 1 per S 50 cm plus N2 4/3 per S aksen dicari sama dengan 4/3 min 1 per R, R-nya 20. Berarti 1/50 plus, ini S aksennya kita kali balik ya, jadi 4/3 kali 1/S aksen, atau 4/3 S aksen, gitu aja. 4/3 min 1, berarti 4/3 min 3/3, berarti 1/3 per 20. Berarti 4/3 S aksen sama dengan 1/3 bagi 20. 1/3 kali 1/20, 1/60 min 1/50, gitu ya. Kita lanjutkan ke sini. Berarti 4/3 S aksen sama dengan, kita samakan penyebut. Berarti 60 sama 50, 300. 60 kali 5, berarti ini 5 min 50 kali 6, ya 6. Jadi 4/3 S aksen sama dengan 5 min 6 min 1 per 300. 300 bisa dicoret sama 3, jadi tinggal 100. Kita kali silang, S aksen kali min 1 min S aksen sama dengan 400. Berarti S aksennya sama dengan min 400 cm. Jadi di sini letak bayangannya lagi-lagi maya, minus. Minus berarti di depan bidang lengkung. Depannya yang mana? Sekarang kebalik ya. Di sini kan orang sebagai benda, berarti kan benda itu pasti di depan bidang lengkung. Depan itu kiri, belakang itu kanan. Ya, kalau S aksen sama dengan min 400 cm, artinya bayangannya maya. Bayangan maya itu di depannya bidang lengkung, berarti di kirinya titik P, di kirinya permukaan bidang lengkung. Oke, jadi di sini kita dapatkan ya, jarak bayangan orang yang dilihat ikan diukur dari titik P adalah 400 cm. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.